Real Madrid menutup fase Liga Champions 2024-2025 dengan kemenangan 3-0 atas Brest di Stade Douro, Kamis 30 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Rodrigo mencetak 2 gol pada menit ke-27 dan ke-78, sementara 1 gol lainnya disumbangkan oleh Jude Bellingham di menit ke-56. Dengan hasil ini, Madrid finish di peringkat ke-11 dengan 15 poin dari 8 laga. Sesuai dengan format baru Liga Champions yang menggunakan sistem liga dengan 36 tim. Posisi ini membawa mereka ke babak playoff untuk memperebutkan tiket ke fase gugur. Manchester City memastikan tiket ke babak playoff Liga Champions setelah menang 3-1 atas klub Brugge di laga terakhir fase Liga. Bermain di Etihad Stadium, City sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Rafael Onyedika di menit ke-45. Namun, kebangkitan terjadi di babak kedua. Mateo Kovacic menyamakan skor di menit ke-53, sebelum gol bunuh diri Joel Ordonez membawa City unggul. Savinho memastikan kemenangan lewat gol di menit ke-77. Hasil ini membuat City finish di posisi ke-22 dan lolos sebagai non-unggulan, sementara Brugge juga melaju ke playoff di posisi ke-24. Barcelona dan Atalanta bermain imbang 2-2 di Estadi Olimpik Luis Companys dalam laga terakhir fase Liga. Barca unggul lebih dulu lewat gol Lamine Yamal, sebelum Atalanta menyamakan melalui Ederson. Ronald Araujo kembali membawa Barca memimpin, namun Mario Paali memastikan skor imbang. Hasil ini membuat Barcelona finish di posisi kedua dan lolos langsung ke babak 16 besar Liga Champions, sementara Atalanta, yang hanya 1 poin di bawah Aston Villa, harus melewati babak playoff. PSV Eindhoven menang dramatis 3-2 atas Liverpool di matchday ke-8 Liga Champions. Bermain di Philips Stadium, Liverpool yang menurunkan skuad rotasi sempat unggul lebih dulu lewat penalti di menit ke-25, namun Johan Bakayoko menyamakan skor 1 menit sebelumnya. Harvey Elliott kembali membawa Liverpool memimpin di menit ke-41, tapi Ismail Saibari membalas dengan gol kerasnya. Di injury time babak pertama, Ricardo Pepi mencetak gol dari assist Mauro Junior, membawa PSV unggul 3-2. Keunggulan ini bertahan hingga laga usai, memastikan kemenangan penting bagi tuan rumah. Hakim Ziyech telah mencapai kesepakatan lisan untuk bergabung dengan Al Duhail di Qatar setelah masa pinjamannya di Galatasaray. Pemain sayap berusia 30 tahun ini sebelumnya mengalami ketegangan dengan manajemen Galatasaray, yang membuatnya memutuskan untuk pindah. Ziyech akan bergabung dengan tim yang saat ini diperkuat oleh kapten timnas Kenya, Michael Olunga. Kepindahannya diharapkan dapat memperkuat lini serang Al Duhail, memberikan pengalaman internasional, dan membantu tim dalam meraih gelar domestik. Sebelumnya, Ziyech bergabung dengan Galatasaray pada 2023, tetapi cedera menghambat penampilannya di Mario Hermoso telah tiba di Jerman untuk menjalani tes medis di Bayer Leverkusen, sesuai dengan rencana. Pemain belakang asal Spanyol ini akan dipinjamkan ke klub Jerman tersebut hingga akhir musim, dengan gaji sepenuhnya ditanggung oleh Bayer Leverkusen. Kepindahan Hermoso diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Bayer Leverkusen dalam upaya mereka bersaing di Bundesliga dan kompetisi Eropa. Kesepakatan ini menunjukkan langkah klub untuk memperkuat skuadnya di paruh kedua musim. FC Santos sedang dalam negosiasi untuk meminjam gelandang Juventus, Arthur Melo, dengan opsi pembelian di akhir musim. Arthur, yang sebelumnya bermain untuk Liverpool, tertarik bergabung dengan Santos, terutama karena peluang untuk bermain bersama Neymar, yang baru kembali ke klub setelah meninggalkan Al Hilal. Kepindahan ini akan membawa kedua pemain Brasil tersebut kembali bermain bersama di Santos, yang diharapkan bisa memperkuat lini tengah tim. Negosiasi antara Santos dan Juventus masih berlangsung, dan keputusan akhir terkait transfer ini diperkirakan akan segera diumumkan. Manchester United telah mengonfirmasi bahwa Patrick Dorgu akan menjalani tes medis pada hari Kamis setelah mencapai kesepakatan lisan dengan biaya 30 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk add-on. Pemain sayap berusia 19 tahun ini akan terbang ke Manchester bersama agen-agennya untuk menyelesaikan proses transfer. Dorgu,
yang tampil impresif di leg C, diharapkan dapat memperkuat lini serang Manchester United. Kepindahannya menunjukkan komitmen klub untuk memperkuat skuad dan bersaing di level tertinggi. Proses transfer diperkirakan akan segera selesai, dengan Dorgu bergabung dengan tim dalam waktu dekat. Alex Valle bek kiri berusia 20 tahun, resmi bergabung dengan klub Italia, Como, dengan status pinjaman dari Barcelona. Sebelumnya, ia dipinjamkan ke Celtic FC dan tampil hampir 20 kali, termasuk di Liga Champions. Dalam kesepakatan ini, tidak ada opsi pembelian untuk Como. Namun, Barcelona menyertakan klausul rilis sebesar 6 juta euro dalam kontraknya, yang bisa diaktifkan oleh klub lain pada musim panas mendatang. Napoli sedang berupaya mendatangkan bek tengah berbakat Italia, Pietro Comuzzo, dari Fiorentina dengan tawaran senilai 30 juta euro. Tawaran tersebut terdiri dari 5 juta euro untuk pinjaman dan 25 juta euro sebagai kewajiban pembelian di akhir musim. Comuzzo, yang berusia 19 tahun, tampil reguler untuk Fiorentina musim ini dan juga dipanggil ke tim nasional Italia pada November lalu. Meskipun Napoli sebelumnya menawarkan 20 juta euro yang ditolak, mereka tetap berkomitmen untuk merekrutnya. Keputusan akhir mengenai transfer ini ada di tangan Fiorentina, dan negosiasi masih berlangsung. Inter Milan sedang bekerja untuk mendatangkan Nikola Zalewski dari AS Roma dengan status pinjaman, lengkap dengan opsi pembelian sekitar 6 juta euro di akhir musim. Zalewski, pemain sayap berusia 23 tahun itu memilih untuk bergabung dengan Inter daripada Marseille yang juga tertarik padanya. Kepindahan Zalewski ini bertujuan untuk menggantikan Tajon Buchanan, yang akan bergabung dengan Villarreal dengan status pinjaman dan opsi pembelian. Saat ini, keputusan final mengenai transfer Zalewski ada di tangan AS Roma, yang sedang mempertimbangkan kesepakatan ini. Aston Villa menolak tawaran 60 juta pound dari Arsenal untuk striker andalan mereka, Ollie Watkins. Villa ingin mempertahankan Watkins terutama setelah ia mencetak gol di Liga Champions dalam kemenangan 4-2 atas Celtic. Arsenal yang sedang mencari penyerang baru karena cedera Gabriel Jesus dan Bukayo Saka, dan bisa kembali dengan tawaran lebih besar. Namun, Watkins masih terikat kontrak hingga 2029, membuat kepindahannya sulit terjadi dalam waktu dekat. AC Milan harus puas melalui babak playoff setelah kalah 2-1 dari Dinamo Zagreb. Manajer Sergio Conceição mengakui timnya kurang agresif, terutama dalam duel-duel kunci. Situasi semakin sulit setelah Yunus Musah mendapat kartu merah di babak pertama, membuat Milan harus bermain dengan 10 pemain. Meski begitu, Conceição mengapresiasi perjuangan tim di babak kedua dan menekankan perlunya fokus untuk laga berikutnya. Ia optimistis Milan masih bisa bersaing di Serie A dan Liga Champions musim ini.